Episode 03. Tak seharusnya aku ini marah sama kamu. Sampailah dia bareng Galih di rumah. Setelah motor mereka berhenti kemudian dia turun. Galih melihat raut wajah dia jutek sekali. Kakak marah? Tanya Galih. Dia tak menghiraukan pertanyaan Galih. Ia bergegas jalan ke arah rumah. Sesampainya dia di rumah, adiknya pun keluar karena Intan mendengar suara rongan motor Galih. Pada saat Intan sampai di ambang pintu, ia melihat kakaknya telah tiba di rumah dalam keadaan wajah masam. Apa kabar, Kak? Kok kakak raut wajahnya cemberut begitu? Kakak punya masalah kah? Tanya Intan. Dia hatinya sedang diliputi rasa kesal sama Galih, sebab Galih sejak dari tadi kakak mencegahnya kerja di tempat pemijatan spa. Tanya saja sama suami kamu itu yang rese, nyebelin banget dia tuh jeti orang. Gerutu dia. Intan hanya menatap kakaknya tercengang. Ya ampun kakak, ujar Intan penasaran. Dia pun masuk ke dalam rumah. Sementara Galih baru saja sampai di ambang pintu dan dicegah oleh istrinya. Mau kemana mas? Kenapa dengan kakak? Apa mas punya salah sama dia? Tanya Intan. Namun Galih main nyelonong saja masuk ke dalam. Ia malas menjawab pertanyaan dari Intan. Nanti jawabnya ya sayang, Mas Gape, kata Galih. Intan meraih tangan Galih dan menariknya. Tidak mas, coba jelaskan padaku apa yang telah terjadi. Kenapa kak dia sampai marah sama kamu mas? Pinta Intan desaknya. Galih pun mengalah, kemudian ia menarik tangan Intan ke ruang tamu. Setelah keduanya terduduk di sofa. Galih mulai cerita soal apa yang menimpa perasaan kakak iparnya itu. Jadi begini sayang, kakak ipar itu marah sama mas karena mas berusaha mencegahnya melamar kerja, tutur Galih. Mendengar cerita dari suami membuat Intan raut wajahnya memerah karena marah. Mas sendirilah yang salah, kenapa mas mesti cegah kak dia melamar kerja sih? Itu kan bukan urusan mas. Lagian kedatangan kak dia ke kota hanya ingin mencari kerja, dan kenapa mas malah mencegahnya? Geram Intan. Galih ngotot dengan sikap Intan yang memarahinya. Mas belum selesai bicara. Justru Kak Dea ingin melamar kerja di tempat pemijatan plus-plus yang berada di seberang jalan itu. Jelas Galih. Intan pun saat itu emosinya mereda. Malah ia sependapat dengan Galih. Apa? Kak Dea mungkin belum tahu mas. Ujar Intan. Galih kembali menatap Intan. Nah itu, pasti sayang tidak setuju juga bukan? Tanya Galih. Intan mengangguk kepala. Mas benar, jawab Intan. Menjelang malam. Dea sudah ditempatkan di kamar yang sudah Intan bersihkan sebelumnya waktu itu. Ruangannya cukup besar dan lumayanlah buat tidur sendiri. Dan tidak pengap-pengap amat. Kenapa aku mesti marah dan benci sama Galih ya? Gumam Dea. Di balik sifatnya yang pemalu dan lembut, Dea memiliki sifat yang buruk. Ia di ponselnya menyimpan banyak video dewasa. Dan seringkali ia putar pada saat sendiri. Terkadang dia juga suka membuka situs dewasa dan hal itu sering ia ulangi. Pintu kamar dia saat itu berbunyi ada yang mengetuk pintu. Siapa? Tanya dia di dalam kamar. Galih membawa sepiring cemilan. Gorengan hasil buatan Intan untuk diberikan kepada Dea. Intan sendiri yang perintah. Galih, ini aku kak. Sahut Galih di luar kamar. Galih menyangka dan begitu yakin kalau kakak iparnya tidaklah akan membukakan pintu untuk dirinya karena masih marah. Namun, dugaannya itu salah. Justru, dia bersedia membukakan pintu untuknya untuk meminta maaf atas sikapnya tadi sore. Kakak masih marah? Tanya Galih setelah dia membuka pintu. Dia merasa malu bicara kepada Galih. Ia merunduk pandangan dengan suara lemah lembut. Maafin aku ya Galih. Kakak sudah bersikap sini sama kamu, kata dia. Galih tersenyum lebar.
Ia senang kakak iparnya yang cantik itu minta maaf pada dirinya. Justru aku kak yang mesti minta maaf sama kakak, ujar Galih. Ini ada gorengan buat kakak dari Intan, tambahnya. Dia pun mengambil sepiring kecil gorengan tersebut, kemudian ia simpan di atas kasur. Dia kembali menoleh dan menatap Galih, lalu memeluknya dengan erat. Sekali lagi kakak benar-benar minta maaf, ucap dia. Tubuh Galih bergetar hebat dan jantungnya berdebar kencang. Bagaimana tidak, leher dia begitu wangi parfum maskulin. Bukan hanya itu saja, kedua buah dada dia yang bulat dan besar begitu rapat dan nempel ke dada Galih. Hal itu membuat Galih salah tingkah. Ah, aku juga sama minta maaf kak, kata Galih gugup. Galih orangnya sangat nafsuan. Begitupun juga sama halnya dengan dia nafsuan juga. Namun yang berbeda di antara mereka, hanya saja dia selalu menyembunyikan nafsunya itu. Pelukan erat di antara mereka 1 menit lamanya. Dia merasakan ada suatu dorongan mendesak dari celana. Galih ke celana dirinya sampai terasa kepunyaannya. Kok seperti ada sesuatu yang mengganjal di kemaluanku? Bisik hatinya dia. Dia menyadari kalau kepunyaan Galih membesar dan mengeras. Apa punya dia membesar? Bisik hatinya dia. Sebelumnya dia lagi nonton video dewasa di ponselnya. Hanya saja terganggu oleh kehadiran Galih ke kamarnya. Dan hal itu membuat dia terbayang dalam pikirannya sama bentuk fisik punya Galih seperti apa. Rasa penasaran membuat dia bertingkah nakal pada Galih. Secara berlahan dan disengaja ia meraba celana bagian depan lel Galih. Aduh, ucap Galih. Galih terasa kepunyaannya sudah diraba dia. Galih pun mundur 1 langkah ke belakang. Dan dengan cepat kedua tangannya menutupi celana bagian depannya itu yang cembung. Kenapa dengan kamu? Tanya dia. Galih cemas setelah ia menyadari bahwa dia mengetahui kemaluannya lagi menegang hebat. Maaf kak, aku harus pergi, kata Galih. Setelah Galih keluar dari kamar dan dia tersenyum lepas. Kamu itu ada-ada saja Li Galih, gumam dia. Dia pun terduduk di atas kasur, dan ketika itu ia membalikkan telapak tangan yang sebelumnya sudah meraba punya Galih. Tangannya ia angkat kemudian dia hirup. Wangi punya kamu, Galih, gumam dia. Dia pun terbaring di atas kasur itu dan pikirannya mulai berfantasi membayangkan bentuk fisik punya Galih. Punya dia besarkah atau kecilkah, putih atau hitam ya? Pertanyaan yang ada di benak hati deh. Di samping itu Galih benar masuk ke kamar mandi. Kamar mandi tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. Galih masuk saja ke dalam. Dia baru tahu kalau di dalam ada Intan lagi buang air kecil. Mas, ngapain masuk? Tanya Intan terkejut kaget. Bukan hanya Intan saja yang kaget. Galih pun juga sama. Sayang, ngapain di sini? Mas mau buang air kecil, ujar Galih. Intan secara respek melirik ke kepunyaan suminya yang lurus. Ya ampun mas, punya kamu tegangkah? Celetuk Intan. Galih langsung membalik badan setelah istrinya tahu miliknya tegak lurus. Enggak, siapa juga yang tegang? Bantahnya. Intan menarik badan Galih supaya memutar membalik badan kembali ke hadapannya, demi memastikan apa yang dilihatnya itu benar atau salah. Lah, lantas tadi aku lihat, mas, tangkas Intan. Bersambung,